Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Pada kesempatan baik ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita di acara kesayangan kita, yaitu kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq, Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan kita ini kita akan mengambil satu tema yang sangat luar biasa, yaitu madhabu ahli sunnati wasatun bainal wa'idiyati wal murji'ati. Nah itu dia. Madhab ahli sunnah itu berada di tengah-tengah antara wa'idiyah dan murji'ah. Namun sebagaimana kebiasaan baik kita akan melihat dulu terakhir pembahasan kita itu kan terkait dengan ar-raja'u lil muhsinina wal khawfu 'alal musiiina, kan begitu. Kita berharap surga, berharap kebaikan kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan, dan kita khawatir dan takut ya adab Allah kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan atau berbuat maksiat. Kan itu secara umum. Nah itulah dia posisi yang sebenarnya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Itu dia yang sejati ya. Artinya kita tidak memastikan bahwa orang yang berbuat baik itu pasti surga. Enggak juga. Hanya kita berbaik sangka kepada Allah. Berhusnudzon bahwa orang yang berbuat kebaikan ya semoga Allah balas dia kebaikan, rahmat Allah diturunkan, surga diberikan, gitu kan. Nah, sementara tapi tidak pastikan kita ya, tidak kita pastikan kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa mereka-mereka ini dijamin surga. Seperti yang kita sebutkan waktu itu, di antara mereka misalkan orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Di antaranya khalifah yang 4 itu kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan yang lainnya. Seperti Sabit bin Qais juga, Al-Hasan wal Husain ya. Begitu juga dengan yang lain-lain yang memang dijamin ya masuk surga, seperti misalkan orang-orang yang ikut dalam bai'atul ridwan. Ya, dan yang lain-lain lagi seperti Bilal misalkan. Bilal kan sendalnya aja udah di mana? Di surga kan. Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga suara terompamu atau sendalmu aku udah dengar di surga, kata Nabi SAW. Kata Bilal, tidaklah aku berwuduk kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, itu yang disebut dengan sholat sunnah wudhu. Kok bisa Ustadz Bilal belum ada dalilnya kok dibuat kalau di masa tasyri', di masa pensyariatan, kalau misalkan ada yang seperti itu nggak apa-apa karena itu dikontrol, pasti diberi ponis oleh Nabi SAW. Dan juga Al-Quran kan masih turun. Allah SWT pasti memberikan ponis. Nah hari ini itu nggak bisa kita buat lagi. Karena agama itu sudah sempurna, udah baku, nggak perlu lagi yang namanya tambahan-tambahan. Lagian kan kalau kita buat amalan baru misalkan, nggak ada yang ngontrol. Siapa lagi coba? Wahyu nggak turun lagi kan? Nabi udah nggak ada. Siapa yang mau mengatakan salah dan benar itu? Nggak bisa lagi. Kalau di zaman dulu, sahabat bahkan bilang kan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu, mohon maaf ya, buang air mani kami itu di luar kemaluan istri kami. Sementara Al-Quran itu masih turun. Artinya Al-Quran nggak melarang, boleh. Ya, kalau itu memang disepakati dan ridho sama ridho antara pasangan lah ya. Intinya maksud saya bahwa di zaman itu kalau ada perkara yang menyelisihi syariat pasti ditegur gitu. Iman Nabi atau Al-Quran yang turun yang menjelaskan bahwa perbuatan itu tidak boleh. Itu boleh. Maksud saya ingin mengatakan orang kadang-kadang kan berdalil dengan perbuatan Bilal ini hari ini. Oke, itu Bilal itu buat kayak gitu. Nabi juga nggak ada dulu bilang ada sholat sunnah wudhu. Itu kok di zaman tasyrik boleh yang seperti itu karena itu dikontrol. Di zaman tasyrik itu di masa pensyariatan. Islam ini kan berangsur-angsur dia kan. Berangsur-angsur sempurna dia selama 23 tahun. Ya, lebih kurang kan begitu, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun lah kita katakan. Dia kan lama-kelamaan makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Maka yang Allah SWT pilih, katanya itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah itu kan, akmala gitu. Al-yawma akmaltu lakum. Kenapa? Karena kata kamula itu, kata para ulama, kenapa nggak disebut atamma? Kalau di atamma katanya bisa langsung sempurna dia.
Tapi kalau kamula sedikit demi sedikit. Ibaratkan bulan. Bulan itu kapan dia bulat? Bulat kan 15 ya, 15 apa namanya? 15 Hijriah lah ya. 15 Hijriah dari bulan Hijriah maksud saya. Kamu 15 Muharram, 15 Ramadan dan sebagainya. Dia dari berangsur kecil kan, maka disebut dengan hilal. Hilal itu anak bulan. Ya, bulan sabit istilah orang. Dia kan mengecil kecil, kemudian besar sampai nanti bulat, itu namanya kamula. Itu asal kata disebut yang seperti itu kamula karena dia dari kecil sampai besar. Demikian. Maksud saya pun demikian, bahwa Islam ini kan dibangun dan demikian sedikit demi sedikit. Jadi boleh. Saya ingin menegaskan ini ya, supaya nanti orang nggak salah pemahaman. Oh, itu boleh kok tambah-tambah. Bukan, itu di zaman tasyrik. Tasyrik pasti dikontrol gitu. Setelah Nabi SAW wafat dan agama sudah sempurna, ya nggak boleh lagi. Cukup kita mengamalkan yang ada. Yang ada ya pun nggak sanggup kita ngamalin sebenarnya. Kalau kita mengamalkan sunnah kita kalah gitu loh. Nggak kuat kita ini. Ngapa lagi buat bid'ah? Demikian kira-kira. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Nah, saya kira itu terakhir yang kita sampaikan kemarin, bahwa kita tidak pernah ya memastikan bahwa orang yang berbuat baik itu pasti surga, belum tentu. Dan kita juga tidak memastikan juga bahwa orang yang berbuat keburukan itu dia pasti neraka, enggak juga gitu, belum tentu juga. Ya, karena setiap dosa yang bukan kesyirikan itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab. Itu kembali kepada Allah. Yang bukan apa namanya ini, yang bukan kesyirikan, bukan syirik besar ya. Nah, sehingga kita keluar dari kelompok Wa'idiyah yang hanya membesarkan ancaman, yaitu kelompok Khawarij, dan kita juga tidak ikut dalam barisan Murji'ah yang mereka ini membesarkan yang namanya harapan gitu kan. Sehingga mereka mengatakan la yadurru ma'al iman dzambun, dosa nggak akan membahayakan iman gitu. Padahal kita ketahui al imani yazidu wa yanqus. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita juga nggak akan berstatement atau berpendapat dengan pendapatnya Khawarij, la yurjalahum maghfiratun wala rahmatun wala yadkhulunal jannah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan ya. Beda kesyirikan besar dengan dosa besar aja. Dosa besar seperti zina, mencuri, ya minum khamar, berjudi, itu dosa besar. Tapi kalau syirik besar itu lain lagi. Sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, itu syirikun akbar. Kalau pelaku dosa besar aja menurut Khawarij la yurjalahum maghfirah, tidak diharapkan bagi mereka ampunan, tidak pula rahmat, dan mereka tidak masuk surga. Ini keliru. Pendapat Khawarij juga keliru, Murji'ah juga keliru. Yang benar apa? Kita di tengah. Kita berharap kepada mereka yang berbuat kebaikan, kebaikan pula balasannya. Dan kita khawatir nih pada mereka-mereka yang berbuat kemaksiatan dan dosa, kita khawatir kepada mereka adalah adab dan siksaan dari Allah. Oleh karena itu, senantiasa kita selalu berbuat kebaikan. Bila mana kita melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita sekira itu ya, terkait dengan murojaah kita. Kita lanjutkan bahasan kita hari ini. Kali ini mudah-mudahan Allah memudahkan bagi saya dan semua antum yang membersamai kita di sini ya, melalui siaran Salam TV ini. Mudah-mudahan semuanya faham dan bisa mengambil faedah dari apa yang kita sampaikan ini. Tema kita pada pertemuan kita kali ini adalah madhab ahli sunnah itu berada di tengah-tengah antara Wa'idiyah dan Murji'ah. Wa'idiyah dan Murji'ah. Yaitu apa namanya ini? Berada di antara orang-orang yang Wa'idiyah. Yaitu orang-orang yang hanya membesarkan ancaman dan antara orang-orang yang membesarkan harapan. Ini kita lihat bagaimana. Kita lihat. Sebenarnya ini saya lihat bahasan yang ini sebenarnya hampir sangat berdekatan dengan pembahasan sebelumnya. Ini saling menguatkan. Madhab ahli sunnah wasatun bainal wa'idiyah wal murji'ah. Madhab ahli sunnah itu tengah-tengah antara wa'idiyah dan murji'ah. Wa'idiyah itu artinya hanya membesarkan ancaman. Sementara murji'ah ini membesarkan harapan. Gitu. Wa qawluhu, perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wasabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Dan merasa aman dan iyas itu artinya putus asa dari rahmat Allah, keduanya itu memindahkan dari Islam, artinya membuat orang jadi murtad. Itu dia. Jadi orang yang merasa aman dari adab Allah bisa murtad karena kenapa? Karena dia mendustakan ayat-ayat ancaman Allah.
Sementara Iyas bukan Ilyas, Al-Yasu maksudnya Al-Iyas adalah putus asa dari rahmat Allah, dia mendustakan ayat-ayat tentang rahmat Allah sendiri. Ah itu kan. Jadi dua-duanya nggak benar. Ini bisa memindahkan dia dari agama Islam. Jadi bagaimana? Wasabilul haq, jalan kebenaran itu adalah bainahuma, di antara keduanya. Artinya tengah-tengah. Tidak merasa aman kali, tidak putus asa kali gitu ya. Tidak merasa aman dan tidak putus asa. Tengah-tengah. Li ahlil qiblah, bagi kaum muslimin. Ahli qiblah artinya orang-orang kaum muslimin. Kita lihat, al-amnu didul khauf, merasa aman itu lawan daripada rasa takut. Wal muradu al-amnu min adabillahi wa makrihi. Ya maksudnya di sini merasa aman itu bagaimana? Merasa aman dari adab Allah dan makrihi. Merasa aman dari adab Allah dan siksaannya. Itu maksudnya merasa aman itu. Merasa aman itu maksudnya apa? Lawan dari takut. Maksudnya merasa aman itu bagaimana? Merasa aman dari adab Allah dan dari siksaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu, penduduk kampung itu merasa aman dari adab Allah ya yang datang pada malam hari sementara mereka dalam keadaan bobok, dalam keadaan tidur gitu. Mereka berhubungan maksiat lalu bobok gitu. Apakah ketika bobok itu mereka merasa tenang waktu boboknya? Apakah tidak nanti datang azab Allah waktu malam hari? Ah, begitu. Itu ayat 97 Al-A'raf. 98-nya Allah mengatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk kampung itu, negeri itu merasa aman ya? Merasa aman dari adab kami, siksaan kami yang datang pada pagi hari sementara mereka dalam keadaan bermain-main. Ada pagi hari ya sport segala macam ya kan? Di saat-saat seperti itu bisa datang adab Allah. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi kita tidak pernah merasa aman. Sehebat apapun amalan kita tidak pernah merasa aman kita dari apa? Dari siksaan Allah. Dan sehebat apapun dosa kita pula sebaliknya itu juga gitu kan, tidak pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak pernah merasa pintu tobat tertutup. Tidak, selama memang masih ada waktu kan gitu ya. Demikian. Al-A'raf mulai dari 97, 98 dan 99. Sekira itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tidak ada yang kita ini merasa aman dari adab Allah sehebat apapun amalan kita. Namun satu sisi juga kita tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah ya sebesar apapun dosa dan maksiat kita. Maka kita berusaha selalu ya untuk meminimalisir dosa dan maksiat itu. Memang kita dosa dan maksiat ini kan nggak pernah kita bisa lepas lah, namanya kita manusia bukan maksum juga kan begitu. Jadi memang senantiasa, tapi kita berusaha lah untuk mendominankan itu pahala, kita berusaha selalu itu. Baik, wal amnu min adabillahi yatadammanu takdziba biwa'idillah. Kita merasa aman dari adab Allah itu terkandung mendustakan tentang ancaman Allah, itu dia. Bukankah ayat-ayat ancaman Allah ada? Iya. Jadi kalau kita merasa aman dari adab Allah, seolah-olah kita mendustakan itu. Itu bahaya memang. Wa huwa muqtada qauli ghulatil murji'ah, dan itu merupakan konsekuensi perkataan para dedengkotnya murji'ah. Ya, para pembesar murji'ah mengatakan apa? La yadurru ma'al imani dzambun. Dosa enggak akan membahayakan imanmu.
Ini kan bahaya sekali perkataan ini. Sehingga orang kalau sudah beriman mengucapkan syahadat ini udah bebas. Mau zina kayak, mau apa kayak, alah itu. Nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa. Ya, itu nggak akan menggerogoti, nggak akan menggerus, tidak akan mengurangi, tidak akan merusak imanmu. Gitu. Ini bahaya sekali nih. Iya. Berarti dia kalau begini bahayanya apa? Mendustakan ayat-ayat tentang ancaman Allah SWT. Wa hadza idza kana min i'tiqadin annahu fi ma'manin min adabillahi. Kapan orang itu dianggap dia bisa keluar dari Islam gara-gara meyakini seperti ini? Kalau memang itu timbulnya ya, itu dari keyakinan bahwa dia akan merasa aman dari adab Allah. Ya, saya ulangi. Kalau memang dia timbul, kenapa dia bisa merasa aman dari adab Allah? Ya, apakah itu semata-mata karena natural gitu aja atau keyakinan? Ini kalau dia ini bisa keluar dari Islam itu, dia dianggap mendustakan ayat-ayat ancaman Allah kalau dia ini berangkat dari keyakinan bahwa dia merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. La in kana natijan an ghaflah, dia bukan termasuk mendustakan ayat-ayat tentang ancaman jika ini terlahir dari kelalaian. Kelalaian, jadi bukan ada keyakinan dia aman dari adab Allah. Dia nggak peduli aja gitu ya. Kahali katsir minan nas, seperti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kan dia merasa kayaknya nggak ada masalah gitu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak zakat, nggak menutup aurat. Kayaknya nggak ada masalah gitu loh. Tapi dia bukan berkeyakinan bahwa dia akan merasa aman dari adab Allah. Enggak, dia lalai aja gitu. Beda ya. Bedakan. Begini. Contoh yang lain supaya kita lebih paham. Ada orang yang minum khamar. Dosa besar dong. Iya. Tapi dia nggak meyakini bahwa khamar itu halal. Enggak. Ya namanya ikut-ikut. Ya mungkin karena tren. Ya bisa jadi karena dia udah terbawa hawa nafsu segala macam. Lalu dia minum khamar ataupun berzina lah kita katakan. Oke, itu satu. Apakah dia dosa besar? Iya. Tapi ada orang di rumahnya duduk-duduk, ya. Dia nggak berzina, nggak minum khamar, tapi dia meyakini bahwa zina dan khamar itu halal. Saja dia nggak buat aja, tapi keyakinan mana lebih besar dosanya? Lebih besar yang duduk-duduk ini tadi. Walaupun dia walaupun dia nggak berzina, nggak minum khamar. Kenapa? Karena keyakinan dia halal yaitu khamar dan zina itu. Saja dia nggak mau aja ngelakukan gitu. Sementara orang ini yang melakukan, ya, ini kafir ya yang meyakini halalnya tadi walaupun dia nggak ngelakukan. Sementara orang yang buat zina tiap malam, khamar juga terus gitu kan. Tapi dia nggak keluar dari Islam. Kenapa? Karena cuma dosa besar. Dia nggak meyakini itu, nggak meyakini halal jadi. Dia melakukannya, dia tahu itu dosa tapi diterobos juga gitu kan. Beda. Maksud saya pun begitu ini. Jadi al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq ini juga ingin menjelaskan hal yang sama bahwa kalau memang keyakinan dia merasa aman dari adab itu karena berangkat dari keyakinan dalam hatinya bahwa dia akan merasa merasa aman dari adab Allah ketika dia sudah mengucapkan syahadat ini, itu bisa keluar dari Islam dia. Beda halnya kalau dia merasa aman itu bukan karena keyakinan tapi karena kelalaian. Beda ya. Satu i'tiqad, satu ghaflah. Karena keyakinan. Kebanyakan manusia kan begitu. Seolah-olah nggak ada adab kubur, seolah-olah nggak ada mahsyar, seolah-olah nggak ada sirat, seolah-olah nggak ada jahannam segala macam gitu kan dari gaya hidupnya itu. Ada istilah orang muda poya-poya, tua masuk surga, muda bermaksiat gitu ya. Tua juga kaya raya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan gitu. Itu saya kira hanya pernyataan doang kan, bukan keyakinan gitu. Bukan keyakinan, itu hanya kelalaian, timbul dari. Tapi kalau itu keyakinan, itu gawat. Itu bisa keluar dari Islam dia. Kalau itu dia merasa keyakinan. Tapi kalau kebanyakan manusia kan memang lalai aja. Lau kana yakhafu min al adabi wa yastahdiruhu la aujaba dzalika khaufahu min Allah. Karena memang kalau seandainya dia takut dari adab Allah dan dia menghadirkan rasa takut itu, tentulah ya hal itu akan membawa dia takut kepada Allah. Iya, dia akan membawa takut kepada Allah. Artinya kenapa orang ini kenapa dia merasa aman dari adab Allah tadi? Ya karena dia nggak ada rasa takut lagi. Kalau seandainya dia merasa ada takutnya, maka dia akan membawa rasa takut itu kepada Allah yang akhirnya dia bertakwa. Wa iqbalahu alaihi, dan dia akan menghadap kepada Allah. Wa qiyamahu bil wajibat,
dan dia akan menegakkan kewajiban, wajtinabahu lil muharramat, dan dia akan menjauhi yang haram. Fahadza laisa minal amni alladzi jaa, ya, fahadza laisa minal amni alladzi jaa fi sya'nihi al-wa'id. Ini bukan, ya, merasa aman, ya, ini bukan apa namanya ini merasa aman yang datang ancaman tentangnya. Maksudnya begini, kalau orang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena kelalaian, memang dia rasa takutnya itu nggak ada karena lalai itu tadi gitu. Bukan dia merasa aman dari adab Allah karena keyakinan, beda ya. Ini saya tegaskan ini tadi. Jadi kalau orang itu misalkan dia merasa aman dari adab Allah bukan berangkat dari keyakinan, maka dia nggak dianggap mendustakan ayat-ayat ancaman Allah. Namun jika memang, ya, orang itu melakukannya karena memang merasa aman, ya, merasa aman dari adab Allah. Dia misalkan, dia kenapa anda maksiat? Ya nggak apa-apa maksiat. Kita kan sudah aman dari adab Allah. Mau buat apapun boleh. Gitu kan. Ini yang bisa mendustakan ayat-ayat ancaman Allah. Dan ini bisa keluar dari Islam dia. Sementara orang kebanyakan melakukan maksiat itu karena lalai dari apa namanya ini? Dari perintah Allah, karena mungkin ikut tren, ikut teman, pengaruh lingkungan segala macam gitu kan. Karena kalau seandainya dia merasa takut, pasti dia akan takut kepada Allah, ya, akan melakukan yang kewajiban, akan menjauhi yang diharamkan gitu kan. Tapi kan nggak ada. Dan dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu bukan merasa aman dari adab Allah juga, enggak. Maka kalau kita tanya pelaku maksiat itu kan, kenapa anda maksiat? Iya, sebenarnya nih awak pun tak kepinginnya ini, tapi ya gimana lagi? Gitu kan, ada pernyataan gimana lagi. Makanya kita katakan, saya ingin menghubungkan. Kenapa pelaku bid'ah dan pelaku maksiat lebih dicintai syaitan yang mana? Pelaku bid'ah kan. Kata Sufyan Ats-Tsauri kan begitu. Ya, kata beliau, ashabul bid'ah ahabbu ila syaitan min ashabil maksiyah. Ya, pelaku bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah sulit dia taubat. Kenapa dia sulit? Karena dia merasa di atas kebenaran. Karena dia merasa di atas kebaikan. Bid'ah saya lakukan ini kan kebaikan Pak Ustadz. Apa salahnya kami buat zikir seperti ini? Apa salahnya kami begini Pak Ustadz? Bukan kami maksiat juga. Kita katakan Anda sedang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Anda tidak sedang taat kepada beliau SAW. Bahkan dengan perbuatan Anda ini, Anda menuduh Nabi tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Bahwa ada lagi yang tersisa ya Rasulullah belum kau sampaikan. Ini. Gitu kira-kira. Dengan bahasa tubuh Anda. Sementara orang pelaku maksiat kalau kita tanya, akhi kenapa antum berbuat maksiat seperti ini? Mungkin dia akan mengatakan, gimana Ustaz ya? Gitu. Gimana Ustaz ya? Jadi ada, bukan dia merasa bahwa dia bermaksiat ini karena dia di atas kebenaran atau dia bebas melakukan maksiat. Enggak. Dia pun merasa bersalah gitu. Dia enggak merasa di atas kebenaran juga. Dan dia merasa dirinya adalah orang yang kotor gitu kan. Orang yang kotor, orang yang... Sehingga kadang-kadang kalau ketemu Ustadz dia nggak mau gitu kan. Saya ini orang yang kotor Pak Ustadz. Orang yang ternodai. Gitu-gitu. Jadi maksud saya apa? Dia merasa dirinya bukan dalam... Dia melakukan perbuatan itu nggak ada meyakini bahwa dia merasa aman dari adab Allah. Ya udah buat aja lah. Kita kan udah aman dari... Enggak. Dia juga merasa bersalah, dia juga merasa dirinya sedang dalam berlumuran dosa dan maksiat begitu. Tapi ya, gitu kan. Banyak orang yang tahu riba, tapi dia terobos juga gitu. Kenapa? Ya, dia tahu itu haram, tapi dia terobos mungkin karena keterpaksaan dan lain-lain gitu ya. Tapi ada orang melakukan riba bukan karena dia nggak tahu, dia tahu, tapi dia menganggap riba itu kan enteng aja ya. Sekali istighfar nanti bersihnya itu semua. Gitu kan. Hal seperti ini bahaya ikhwan. Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa jangan pernah kita merasa aman ya dari adab Allah SWT yang berangkat dari keyakinan. Dia merasa aman, keyakinan dia begitu memang, dia aman dari adab Allah. Mau buat apapun nggak akan bahaya gitu. Dan ini bahaya, ini mendustakan ayat tentang ancaman. Ya, berbahaya sekali. Beda halnya dengan orang yang memang melakukannya dia karena kelalaian aja. Dia merasa melakukan perbuatan maksiat bukan karena merasa aman juga, enggak, karena kelalaian, ikut-ikut tren segala macamnya. Baik, kita lanjutkan. Wadidul amni min adabillahi ya wa ba'sihi wa makrihi al ya'su min rahmatillahi. Dan lawan dari merasa aman dari adab Allah dan siksaannya dan hukumannya
adalah al-ya'su min rahmatillah, adalah berputus asa dari rahmat Allah. Berarti lawan daripada keamanan kan, lawan daripada merasa aman dari adab Allah dan siksaannya dan hukumannya apa? Putus asa dari rahmat Allah. Tadi kan merasa aman sehingga dia buat maksiat, buat. Ini enggak. Ini merasa dirinya putus asa dari rahmat Allah, mungkin karena dosanya yang banyak segala macamnya. Ini juga enggak benar kalau begini. Kita lihat. Wal iyasu wal ya'su. Iyas maksudnya ya'su. Ya'su itu apa? Wa huwa diddur raja, itu lawan daripada harapan, lawan daripada rasa harap. Lawan dari enggak ada harapannya lagi lah. Putus harapan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah SWT telah berfirman, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hanya orang-orang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah SWT. Kenapa dia kafir? Dia merasa udah nggak bisa lagi, nggak bisa memperbaiki diri lagi, udah nggak sanggup lagi untuk tobat, udah nggak bisa lagi, udahlah. Istilah orang, ya kalau udah mandi Ustaz, basah sekalian, gitu kan. Ini bahaya yang seperti ini. Dia terlalu putus asa dari rahmat Allah sehingga dia merasa keadaan dia hari ini udah nggak terperbaiki lagi, udah rusak total, udah rusak payah, nggak bisa diperbaiki lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Ini bahaya juga seperti ini. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Hanya orang-orang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah SWT. Kalau Anda bukan orang kafir, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 87. Wa qaribun min ma'nal ya'si al-qanut. Dan yang dekat dari makna ya'si al-qanut itu sama. Al-qanutu min rahmatillah, sama. Wa huwa asyaddul ya'si, bahwa al-qanut itu lebih asyaddu, lebih keras daripada sekedar kalimat ya's. Jadi kalimat qanut itu lebih dahsyat daripada kalimat ya'su. Artinya dua-duanya ini putus asa. Artinya kalau qanut itu puncak daripada keputusasaan. Kama qala ta'ala an Ibrahim annahu qala, sebagaimana Allah SWT berfirman tentang Ibrahim annahu qala, bahwasanya Allah SWT berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan siapa yang putus asa dari rahmat Allah, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang tersesat. Anda mau nggak jadi orang tersesat? Nggak mau. Berarti jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita berlumur dengan dosa dan maksiat, tapi jangan pula terus-menerus berlumuran ya, jangan. Karena kadang-kadang begini, kita ini nggak merasa dekat dengan Allah ketika kita bermaksiat gitu. Kadang-kadang demikian. Kita merasa jauh sehingga kita meminta kepada Allah merasa malu gitu. Coba kalau kita dekat. Begini contoh, kalau kita buat ke makhluk ya, sebagai ilustrasi, kita ini bukan mentamsil tapi mendekatkan pemahaman aja. Kalau Anda dekat dengan seseorang, ya kita katakanlah orang yang punya duit, orang punya jabatan gitu kan. Maka Anda nggak segan-segan kan minta sama dia, mungkin minta utangan gitu kan, mohon bantuan segala macam, iya kan. Tapi kalau kita berjarak dengan orang yang punya duit, dengan orang yang kaya lah kita katakan begitu, karena hubungan kita yang nggak baik-baik aja misalkan, kita pun malu dan kita rasa takut. Ini kita bukan membandingkan, tapi ingin mengilustrasikan supaya mendekatkan pemahaman. Begitu juga kalau kita dekat dengan Allah, kita puasa Senin Kemis, kita puasa Daud misalkan, kita sedekah, kita tilawah Al-Quran, sholat malam, sholat 5 waktu kita jaga dengan baik, waktu-waktunya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kita silaturahim, ya kita jaga.
menuntut ilmu, ya, bermuamalah dengan manusia dengan baik. Ini semua memicu kita, membantu kita untuk husnudzan kepada Allah, untuk baik sangka kepada Allah, dan menjauhkan kita dari apa? Dari putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau Andalah orang yang nggak sholat, ya, nggak puasa, nggak tahu akidah yang benar gitu kan. Nah ini membuat kita apa ya? Nggak akan termotivasi kita, tidak akan terdorong kita untuk minta kepada Allah, untuk kita selalu memohon kepada Allah rahmatnya lah, kasih sayangnya lah. Itu bahaya memang. Makanya kita selalu menjaga, istilah orang ya, jaga jarak gitu. Jaga jarak artinya jarak kita selalu dekat dengan Allah, jangan sampai lepas gitu. Ibaratkan kita konvoi sepeda motor atau mobil, istilah orang nempel. Jadi kalau kita ada malam kita jalan, misalkan kalau kita takut ya, dalam pengertian takut yang tobi'i gitu kan, takut mungkin kita katakanlah mungkin ada perampok segala macam, sehingga kita konvoi dan kita selalu nempel kendaraan itu. Jadi begitu jarak kita itu kita jaga, jangan sampai jauh kali. Gitu kan. Maksud saya kita ini ya dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu juga demikian, bahwa kita ini selalu menjaga diri kita agar dekat dengan Allah Subhanahu. Jaga jarak yang dekat, jangan sampai jauh kita dari Allah. Karena kalau kita jauh kita nothing, kita hancur semua. Kalau kita ini nggak ada apa-apanya kalau bukan dibantu oleh Allah. Kalau kita nggak dekat dengan Allah, kita nggak ada apa-apanya, nothing kita ini. Demikian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi Ibrahim, ya, Allah SWT mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Allah SWT firman, ya, wa may yaqnatu min rahmati rabbih, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Illa dhallun, orang-orang yang tersesat. Wal qanutu wal ya'su yatadammanu inkarat taubah. Berputus asa ya dari rahmat Allah SWT itu mengandung pengingkaran taubat. Kalau putus asanya memang sudah sampai pada stadium 4 lah kita katakan, itu taubatnya pun akan payah. Kenapa payah? Udahlah Ustaz, nggak bisa lagi nih. Gitu kan. Jadi nggak ada harapan dalam dirinya gitu. Udahlah saya nggak bisa. Aduh udah nggak bisa. Gitu. Padahal harapan itu masih ada. Harapan itu masih ada. Nggak akan pernah. Selama kita masih hidup, selama masih ada nyawa kita, ya, belum nyawa di kerongkongan, pintu tobat selalu terbuka. Walaupun Anda orang yang paling banyak maksiat. Orang kafir itu maksiatnya apa lagi coba? Itu puncak kemaksiatannya al-kufru billah. Semuanya di situ gitu kan. Tapi ketika dia tobat itu akan terhapus semua gitu. Makanya kalau orang kafir masuk Islam itu dari satu sisi enak gitu. Kenapa? Karena dia dosa-dosa yang lalu itu sudah dihapuskan oleh Allah SWT. Demikian ya. Tapi jangan coba-coba kafir nanti baru masuk. Hati-hati nanti waktu Anda kafir diwafatkan oleh Allah hancur. Ya, jadi maksud saya mereka-mereka yang saat ini kafir dan kembali pada agama fitrahnya, maka itu sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah mereka itu seharusnya, bahkan kita utamanya kaum muslimin, sebanyak apapun dosa dan maksiat kita lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Wa anna Allah la yatubu ala man taba. Jadi kalau orang yang berputus asa itu, pertama dia mengingkari tobat sehingga dia nggak mau tobat. Dan yang kedua dia meyakini bahwa Allah tidak akan menerima tobat orang yang bertobat kepadanya. Ini kan kekeliruan. Allah Maha Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima tobat yang lagi Maha pengasih. Wa fi hadza takdibun li khabarillahi annahu yatubu ala taibin. Dan ini juga pendustaan terhadap berita atau dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwasanya Allah SWT menerima tobat orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi ini kekeliruan juga. Jadi kalau ada orang yang hanya putus asa yang tinggi, ya, putus asa sangat luar biasa sampai pada puncak-puncaknya, pertama dia mengingkari tobat, satu. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah tidak akan menerima orang yang bertobat. Yang ketiga dia mendustakan ya berita-berita ataupun dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya Allah menerima orang-orang yang bertaubat. Jadi tobat ini Allah sediakan kan bagi mereka yang pendosa kan. Ya kalau Anda nggak berdosa ngapain juga tobat? Kan gitu kira-kira. Ya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat dan dia beriman dan dia beramal amalan yang saleh. Lihat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang bertobat dan dia beriman dan dia beramal saleh. Al-Furqan ayat 70. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Hanya saja taubat itu
ya yang Allah SWT berikan kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan bijahalah karena kejahilan. Kenapa kata ulama tafsir? Karena kata ulama tafsir orang yang berbuat dosa itu adalah orang jahil. Walaupun dia orang yang paling pintar barangkali. Akalnya jenius. Tapi ketika dia berbuat dosa, ketika itulah dia orang jahil dalam pandangan syariat. Karena kata para ulama, al-ilmu khasyatullah. Asal ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya berilmu lalu dia berbuat maksiat kepada Allah, ini orang bodoh dalam pandangan syariat. Tapi orang ini orang yang paling, kita katakan SD pun enggak, TK pun enggak ada gitu. Nulis pun enggak tahu dia. Tapi dia orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang jujur, ya, orang yang beribadah kepada Allah. Ini orang yang paling pintar dalam pandangan syariat. Jadi al-aslu fil ilmi khasyatullah, kata Imam Ahmad rahimahullah, asal dalam ilmu itu takut kepada Allah. Ketika kita punya ilmu lalu ilmu itu tidak membawa kita untuk takut kepada Allah, maka curigai ilmu Anda itu. Ilmu Anda itu jangan-jangan ilmu yang sesat. Gitu kira-kira. Tapi ketika kita punya ilmu, dengan ilmu ini semakin takut kita kepada Allah, semakin kita mentaatinya, semakin kita dekat dengannya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi pelakunya, bagi yang punya. Wa hadha huwa muqtada madhabil khawarij. Ini merupakan konsekuensi daripada madhabnya khawarij. Kalau khawarij kan begitu dia, ekstrim. Sehingga kalau orang yang berbuat dosa itu dia udah selesai lah, nggak ada lagi harapan gitu. Tadi kan yang kita bahas sebelumnya itu murjiah punya itu. Ini produknya murjiah yang tadi itu, bahwa orang yang orang yang melakukan perbuatan dosa, ya kalau dia sudah syahadatin dia aman, mau buat apa aja pun aman. Nah itu. Maka dikatakan tadi kan la yadurru ma'al imani dambun, dosa tidak akan membahayakan keimanan. Kalau di sini yang paragraf kedua ini lebih kurang begitu tentang khawarij. Karena khawarij mereka mengatakan ya pelaku dosa besar enggak ada ampun. Fa inna madhhabahum, madhab mereka khawarij itu yatadammanu anna murtakibal kabirah yakhruju anil Islam. Bahwa madhab mereka khawarij itu artinya keluar. Yang keluar itu maksudnya keluar dari apa? Kepemimpinan Ali. Mereka tidak mengakui Ali bin Abi Thalib. Ya, fa inna madhhabahu madhab mereka khawarij yatadammanu anna murtakibal kabirati yakhruju anil Islam. Bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Yang berzina kafir, yang minum khamar kafir, yang buat riba kafir. Itu menurut mereka ya. Dan itu kekeliruan. Wa in mata ala dzalika min ghairi taubatin. Ya, dan jika dia mati wa in mata ala dzalika min ghairi taubatin fahuwa mukhalladun binnar kasairil kuffar. Dan barang siapa, dan jika dia meninggal dunia ya dan tidak bertobat, artinya ketika dia pelaku dosa besar ini meninggal dan tidak bertobat dia, bagaimana? Fahuwa mukhalladun binnar, maka dia akan kekal selama-lamanya di mana? Di neraka. Kasairil kuffar, seperti kebanyakan orang-orang kufar, seperti seluruh orang-orang kafir. Orang kafir kalau nggak dia kembali kepada agama fitrahnya, apa yang terjadi? Dia akan khalidan mukhalladan finnar, akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Wa hadza taqnitul lil usati min rahmatillah. Ini pendapat yang seperti ini yang mereka katakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, nggak akan tobat segala macam gitu kan. Itu memberikan putus asa kepada pelaku maksiat dari rahmat Allah. Jadi kalau begini orang didengarkan oleh pelaku maksiat, orang misalkan ada PSK ya pelacur lah kita katakan ya, pekerja seks komersial, pelacur. Kalau yang seperti ini kita katakan pelacur itu kafir dan dia keluar dari Islam karena dia melakukan dosa besar. Maka dengan demikian ini dia putus asa dari rahmat Allah, udahlah nggak usah lagi. Meskipun dia seorang muslimah misalkan. Dia nggak mau lagi tobat. Walihada qala Tahawi, oleh karena itu Imam Tahawi rahimahullah mengatakan wal amnu wal iyasu yang kulani an millatil Islam, dan merasa aman dari adab Allah dan putus asa dari rahmat Allah itu memindahkan keduanya, itu bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Wa muqtadha hada annahu mariddatun Islam, dan konsekuensi keduanya ini bahwa dia akan murtad dari Islam. Jadi kalau orang yang merasa aman dari adab Allah karena keyakinan ya, maka dia bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena mendustakan ayat-ayat ancaman. Sementara orang yang orang yang takut dari adab Allah ya, takut yang berlebihan sehingga putus asa dari rahmat Allah, ini juga mendustakan tentang ayat-ayat rahmat Allah azza wa jalla. Jadi keduanya enggak benar. Wa muqtadu hada annahu maridatun Islam. Jadi konsekuensinya bisa keluar dari Islam kalau begini caranya. Artinya merasa aman karena keyakinan dan merasa putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Wala syakka fi kufri man qala, dan tidak ragu lagi orang yang
tentang kekufuran orang yang mengatakan innallaha la yatubu ala man taba. Tidak ragu lagi orang yang tentang kekufuran orang yang mengatakan siapa? Tidak ragu lagi. Kekufuran orang yang mengatakan sungguhnya Allah tidak menerima taubat orang yang bertobat limukhalafati ya wa takdibi khabarillahi fi kitabihi wa khabar rasulihi. Karena dia menyelisih apa? Karena penyelisihannya dan pendustaannya terhadap berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kitabnya dan juga berita yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini keliruan. Siapa yang bilang Allah tidak menerima taubat? Siapa yang bilang Allah tidak merahmati orang yang bertobat kepadanya? Kalau dia bertobat-tobat yang benar, Allah akan rahmati dan insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Jadi jangan pernah berbuat putus asa dari rahmat Allah gara-gara apa? Gara-gara maksiat kita. Sebesar apapun maksiat, tobat kepada Allah. Sebesar apapun amalan soleh kita, jangan pernah bangga dan jangan pernah kita ini merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu jangan pernah kita merasa aman dari adab Allah. Selalu kita buat ketaatan dan jangan pernah kita berbuat putus asa dari rahmat Allah meskipun kita banyak dosa dan maksiat. Segera bertobat dan beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu. Segera itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita insyaallah taala bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.